Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang pertama, marilah kita dengarkan narasumber kita ini yang bernama Bapak Husin Shah MPD yang akan dibawakannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Oke, para mahasiswa, adik-adik mahasiswa sekalian, pertama-tama yang saya hormati ada pembina Yayasan Insan Cipta Medan yang hadir bersama kita, yaitu Abang Dr. Muhammad Kaulan Karimah, dan juga ada bersama kita pengurus Yayasan Insan Cipta Medan, Abang Taufik, dan juga yang saya banggakan, yang saya sayangi, para mahasiswa sekalian yang meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi pada hari ini. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmatnya, yaitu berupa nikmat kesehatan, kesempatan. Hari ini kita terpilih sebagai kaum intelektual yang mau mengasah, membenahi dan memperdalam pengetahuan. Untuk itu kita perlu diskusi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah hari ini kita bisa beriman kepada Allah, dan hari ini kita bisa mengenal Islam. Ya. Oke. Kita enggak usah tegang kali ya. Kita diskusinya santai saja, tapi cukup mendalam, gitu ya. Hari ini sebelumnya mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Kata orang kan tak kenal maka kalau udah sayang gimana? Oke, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang ya dipendam aja. Oke. Nama saya Husin Shah Nasution MPDE. Lahir di Singkuang, tepatnya di Kabupaten Mandailing Natal. Terus lagi ke ujung lagi. Nanti mentok dapatlah Singkuang. Setelah Singkuang laut. Dulu sekolah SD di Singkuang, tamat SD langsung atau lanjut mondok di Ponpes Mustafawiyah Purbabaru. Ada yang tahu? Tahu? Ada yang kenal dari sana? Ada yang tamatan dari sana? Enggak ada. Tapi tahu ya. Lumayan terkenal sekolahnya karena udah sampai 1 abad lebih. Saya itu tamat 2000
itu alumni 1 abad. Alumni 100 tahunnya Mustafawiyah. Umurnya melebihi dari umur saya. Setelah itu lanjut S1 di UIN Sumatera Utara, tempat kita saat ini berkuliah ya. Dari UIN semua ini? Atau ada yang dari luar? Dari UIN semua ya. Setelah itu, setelah tamat S1 pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan magister di Universitas Negeri Padang di Sumatera Barat. Kemudian tamat pada tahun 2019. Tamat 2019, kembali lagi ke Medan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, mengajar di UIN Sumatera Utara dari 2019 dan juga mengajar di sekolah di STM ya, Sekolah Islam Terpadu Khairul Imam sampai saat ini. Jadi hari ini kami tergabung dalam sebuah yayasan namanya Yayasan Insan Cipta Medan. Orientasinya bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan, bagaimana meningkatkan sosial masyarakat, dan juga salah satu program dari Yayasan Insan Cipta Medan ini adalah ini dia, diskusi pakar namanya. Lingkar pakar. Jadi setiap minggunya ada lingkar pakar atau diskusi, kajian keilmuan. Karena hari ini kita sudah sibuk sendiri, ada yang kuliah pulang, ada yang kuliah organisasi, tapi kita sudah meninggalkan identitas kita, yaitu sebagai kaum intelektual yang yang selalu berdiskusi ya, atau mengkaji. Maka salah satu program dari Yayasan Insan Cipta Medan ini adalah lingkar pakar untuk diskusi keilmuan, mengasah, memperdalam pengetahuan kita. Oke. Hari ini kita akan berdiskusi bagaimana intelektual ala Rasulullah. Tema kita yaitu intelektual ala Rasulullah. Kita tahu Rasulullah merupakan panutan, ya. Panutan bagi kita semua, dan Rasulullah yang mengajarkan kita bagaimana itu iman, bagaimana itu Islam. Maka hari ini kita bisa mengenal iman, kita bisa mengenal Islam ya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirnya serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau kita lihat atau kita teliti, di dalam diri Rasulullah itu ada 3 aspek emosional Nabi SAW sebagai pendidik umat. Kita melihat dari sumber Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu cerdas dirinya. Rasulullah itu merupakan orang yang cerdas ya. Bagaimana terbukti ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu turunnya Al-Quran. Padahal kita tahu kan, Rasulullah itu adalah orang yang tak pandai baca tulis, ya, tak pandai baca tulis. Akan tetapi ketika datang wahyu melalui malaikat Jibril, yaitu turunnya Al-Quran, Rasulullah bisa hafal
bisa hafal ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Inilah yang mencontohkan atau menggambarkan betapa cerdasnya Rasulullah. Lalu cerdas sikapnya. Kita tahu Rasulullah ini merupakan orang yang baik akhlaknya. Sikapnya sangat baik ya. Baik kepada orang lain, yaitu sesama muslim, maupun orang yang non muslim. Bahkan pernah satu ketika Rasulullah itu berjalan di pasar. Kalau mungkin kalian tahu ini ceritanya ya. Berjalan di pasar, Rasulullah itu menemui satu orang yang buta, yang mencaci maki Rasulullah. Padahal dia nggak tahu ini Rasulullah itu siapa. Dia hanya mendengar dari orang lain saja. Siapa itu Rasulullah yang membawa Islam, yang mengacaukan agama. Akan tetapi Rasulullah nampak itu orang. Lalu Rasulullah mengasih makan, menyuapi atau menyuapkan makanan kepada orang buta itu. Ketika itu pun orang buta itu pun tetap mencaci maki Rasulullah, mengatakan Rasulullah itu bodoh, Nabi Muhammad itu sesat, penyihir dan sebagainya. Akan tetapi Rasulullah dengan lembut mengasih makan orang buta itu. Begitulah contoh sikap baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai pada suatu ketika Rasulullah itu meninggal, orang buta ini kehilangan orang yang menyuapi makanan dengan lembut, lemah lembut kepada dirinya. Ketika itu pengganti Rasulullah sebagai khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Dia ingin mengerjakan apa yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Lalu dia menggantikan Rasulullah untuk mengasih makan orang buta tadi, menyuapi orang buta tadi. Akan tetapi orang buta itu merasakan ada yang beda perlakuannya. Padahal kita tahu Abu Bakar As-Siddiq itu juga merupakan orang baik. Akan tetapi begitulah bagaimana sikap lemah lembutnya Rasulullah itu. Lalu orang buta itu bertanya, ini bukan yang biasa yang mengasih makan atau menyuapi saya. Ini siapa? Lalu dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan orang yang biasa yang menyuapi dirimu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sudah meninggal, maka aku yang akan menyuapi. Ketika itu dia mendengar itu, dia tahu bahwa yang selama ini dia ajak cerita caci maki tentang Nabi itu adalah Nabi. Lalu di situ dia masuk Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah contoh sikap baiknya Rasulullah. Lalu yang ketiga, Rasulullah itu mempunyai kecerdasan sosial. Sosialnya yang sangat baik. Dia selalu membantu orang. Baik orang yang miskin, orang yang kaya, maupun orang yang tidak beragama Islam. Maka untuk itu pentinglah kita untuk mencontoh, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu Rasulullah itu mempunyai sikap. Yang pertama, apa sikap Nabi? Hah? Udah lupa? Sifat Nabi? Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Maka untuk menimbulkan kecerdasan yang tiga tadi, kecerdasan intelektual, kecerdasan sikap, dan kecerdasan sosial, maka perlu kita mencontoh sifat Nabi. Ya,
Yang pertama yaitu siddiq. Artinya siddiq artinya menara. Benar atau jujur. Siddiq artinya jujur ya, atau benar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana shadiqan nabiyyan. Dan ceritakanlah, wahai Muhammad, kisah Ibrahim di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar, yaitu seorang nabi. Allah pun menegaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat jujur atau siddiq. Lalu yang kedua, sifat Nabi adalah amanah. Amanah artinya dipercaya, ya, dipercaya. Di dalam Al-Quran juga Allah jelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 106. Idz qala lahum akuhum Nuhan ala tattaqun. Ketika saudara Nuh berkata kepadamu, mengapa kamu tidak bertakwa? Maka nabilah yang menjadi orang yang dipercaya. Lalu yang ketiga, sifat Nabi tabligh. Artinya menyampaikan kebenaran. Hari ini kita kehilangan itu. Hari ini kita kehilangan jati diri. Sesungguhnya jati diri kita nih, manusia nih, ya kan, adalah baik ya. Sesungguhnya manusia itu baik ya. Dan tetapi yang merusak kita adalah lingkungan dan sebagainya. Pada dasarnya manusia itu atau kita ini ketika melihat suatu kejahatan, kita tergores atau tergerak hati kita kan, untuk menolong atau untuk membantu. Akan tetapi ketika itu kita tidak hari ini kita tidak memiliki rasa sosial, rasa tidak ingin tahu, tak mau tahu lagi, maka hari ini kita lihat orang jatuh atau tabrakan di tepi jalan pun kita lewat aja kan. Sering kan hari ini. Maka untuk itu, atau kita nampak maling, kita tidak mencegahnya. Atau hari ini kita banyak melihat hoax atau fitnah yang beredar di media sosial, kita tidak mau mencegahnya. Kita cenderung diam dan kita tidak mau menyampaikan kebaikan itu, padahal kita tahu kebaikan itu benar. Maka untuk itu perlulah kita untuk melawan kezoliman atau melawan kemungkaran yang ada di tengah-tengah kita pada saat ini, yaitu dengan cara menyampaikan kebenaran. Lalu yang terakhir, Rasulullah itu adalah al-fatonah atau orang yang cerdas. Sudah kita bahas tadi, Rasulullah itu merupakan orang yang cerdas, terbukti dari wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril langsung bisa ditangkap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, untuk menjadi orang yang cerdas atau orang yang intelektual, kita harus punya strategi, ya. Harus buat strategi. Hari ini kita cenderung lehai-lehai saja. Mengikuti alur, mengikuti arah angin atau mengikuti arah air saja. Kita tidak punya strategi nih. Atau ada yang punya strategi nih untuk menjadi orang cerdas? Pengen nggak jadi orang yang cerdas? Pengen. Pengen jadi orang cerdas? Pengen? Atau ada yang nggak pengen jadi orang cerdas? Pengen semua kan? Maka untuk itu perlu kita ada strategi. Apa strateginya?
kenali diri kita, buat strategi kita. Kalau hari ini kalian kenali diri kalian, kalian ini adalah mahasiswa, yang kalian butuhkan adalah ilmu pengetahuan, diskusi, kajian, dan sebagainya. Maka buat strateginya, strategi hidup. Misalkan hari ini saya satu harian ya, bangun pagi jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Saya subuh ngapain, habis subuh ngapain. Kalau kita ingin cerdas dalam suatu bidang ilmu fikih misalkan, maka kita buat strateginya. Pertama, kita baca Quran, buat 1 jam baca buku fikih ini. Sholat duha. Setelah itu kalau ada waktu kosong, cari kajian fikih di mana yang ada, ikuti, mau Zoom, mau ketemuan dan sebagainya. Ya. Setelah itu strateginya apa lagi? Dekati kawan yang punya pengetahuan ilmu fikih, sering tanya, diskusi sama dia. Terus apa lagi setelah itu? Nonton film yang ada kaitan fikih dan sebagainya. Kalau kita sering suka nonton film, atau scroll, atau ikuti, follow akun-akun yang kajian-kajian fikih atau kitab-kitab fikih. Karena hari ini kita kan nggak lepas dari HP kan. Kita tengok selintas saja, itu biasanya akan melekat, ya, melekat. Tapi kalau kita perdalam, kita baca lagi, itu akan melekat terus-menerus di dalam diri kita. Maka ketika kita lihat sedikit, kita punya rasa penasaran, maka itulah nanti menimbulkan rasa ingin tahu, dan kita akan mengkajinya. Maka untuk itu kita perlu strategi. Hari ini kita tidak punya strategi. Maka yang terjadi pada hari ini, yang terjadi kepada diri kita hari ini adalah kita dengar, kita lupa. Ya. Maka untuk itu kita perlu mendengar dan mencatat. Ketika kita catat, kita lihat, kita ingat. Hari ini kita nggak dengar aja nih. Yakin nggak setengah jam lagi lupa? Yakin nggak? Tapi kalau ada catatan, kita lihat, kita ingat. Lalu ketika kita lihat, kita ingat, kita lakukan, maka kita akan mengerti. Bisa dipahami kan? Ketika mendengarkan kajian atau mendengarkan sesuatu apapun, pentinglah kita untuk mencatat. Karena kita ini daya ingat kita ini ya berbeda lah ya. Masing-masing orang punya daya ingat masing-masing lah ya. Dan tetapi ketika kita selesai mengkaji sesuatu, kita sering lupa. Maka ketika kita mencatat, kita lihat, masih kita ingat lagi poin-poinnya. Oke. Kita kembali tadi. Pentinglah kita membuat strategi. Kita buat strategi dalam hidup. Yang pertama kita buat itu adalah visi hidup. Visi merupakan gambaran sesuatu yang akan dicapai jangka panjang ya. Yang kedua adalah misi. Misi kita apa? Misalkan hari ini kita visinya ingin menjadi seorang pendidik atau guru agama. Ya. Di sini ada yang sudah punya visi. Atau kalau visi ini hampir sama lah dengan cita-cita lah ya. Semua sini punya cita-cita kan? Punya kan? Tapi melakukan enggak? Visi itu adalah cita-citanya, ya kan? Misi ini adalah gerakan kita untuk mencapai cita-cita itu.
Melakukan nggak kita? Kita lakukan nggak sesuatu yang mendekati kita untuk mencapai cita-cita itu? Maka hari ini ketika kita buat visi atau cita-cita kita, maka tulis gambaran kecilnya atau gambaran besarnya untuk mendapatkan cita-cita itu. Seperti itu. Oke. Maka kalau kita tidak buat hari ini visi atau tujuan atau cita-cita kita, maka kita hari ini sama dengan kita 5 tahun ke depan. Ya. Hari ini kita orang yang sering scroll TikTok, scroll IG dan Facebook dan sebagainya, maka 5 tahun ke depan kita juga masih seperti itu gitu. Kita akan berubah dengan dua hal. Yang pertama adalah orang yang ada di sekeliling kita. Kita, diri ini akan berubah karena orang di sekeliling kita. Yang kedua, kita berubah karena buku yang kita baca. Ya. Kalau sekeliling kita baik, biasanya insya Allah kita akan baik. Kalau sekeliling kita biasanya orang yang jualan, maka kita akan ikut jualan. Misalkan jualan online, satu kos kita ini 4 orang jualan online, kita ngikut nggak nih? Ngikut, karena kita tahu dia untung, dia dapat duit, ya kan? Maka untuk itu pentinglah kita membuat visi dan mempunyai strategi sehingga hari ini kita adalah orang yang merangkak atau berjalan untuk mencapai strategi itu, mencapai cita-cita itu. 5 tahun ke depan kita akan menjadi orang yang kita gambarkan hari ini. Kita gambarkan hari ini kita 5 tahun menjadi seorang guru agama. Maka 5 tahun ke depan kita akan menjadi guru agama. Tapi hari ini kita tidak punya strategi, tidak punya gambaran hidup, maka 5 tahun ke depan kita juga akan sama seperti ini. Tidak tahu, linglung, nggak tahu nih tujuan hidupnya mau kemana. Karena konsep hidup ini kan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kalau masa lalu kita tanam padi, maka masa kini kita akan panen padi. Masa depan kita akan makan padi, ya kan? Menikmatinya, kan? Kalau hari ini kita tak tanam padi, masa lalu kita tak tanam padi, hari ini nggak panen, kan? Kalau kita parahnya lagi tak sadar hari ini kita tak panen, masa depan kita nggak pangan, nggak makan apa-apa. Makanya kalau masa lalu kita punya strategi, masa kini kita sudah melangkah untuk mencapai cita-cita atau visi tadi, masa depan kita akan menjadi orang yang kita gambarkan tadi. Hari ini kita akan berada pada fase hari ini kita tidak panen, kan? Akan tetapi kita berpotensi hari ini kita tanam. Hari ini kita buat kedepannya kita buat strategi, masa depannya kita buat mendapatkan hasil yang kita panen tadi. Oke. Karena konsep dalam kehidupan kita menginginkan kesuksesan, kan? Lebih banyak orang sukses atau orang gagal? Hah? Orang gagal apa orang sukses?
Hah? Orang gagal atau orang sukses? Hah? Orang gagal ya? Lebih banyak orang gagal daripada orang sukses. Mengapa itu terjadi? Sesungguhnya di dalam diri kita ini ada energi, dua energi ya. Energi positif dan energi negatif. Energi positif ini adalah percaya, damai, bertanggung jawab, peduli, gigih, jujur, optimis, komitmen, punya rasa peduli atau rasa cinta. Sedangkan energi negatif di dalam diri kita menyalahkan orang lain, mencari alasan, pembenci, pendendam, mengabaikan sesuatu, pembohong, pesimis, takut, licik, dan curang. Hari ini, mengapa orang banyak gagal? Kalian pasti tahu jawabannya. Kenapa kira-kira? Karena dia cenderung Karena dia cenderung menggunakan energi negatif di dalam dirinya. Ya. Yakin nggak kalian? Ketika kita menjadi orang yang dipercaya, damai, bertanggung jawab, peduli, gigih, optimis, jujur, kerja keras, kita menjadi orang sukses. Yakin? Yakin nggak? Yakin kan? Yakin nggak kalian? Ketika kita menjadi orang yang menyalahkan orang lain, mencari alasan, pembenci, terus pembohong, licik, dan curang, kita menjadi orang yang gagal. Yakin nggak? Yakin kan? Lalu, kenapa hari ini banyak orang yang gagal, yang menggunakan energi negatif? Maka untuk itu analisis diri sendiri, tepuk hati, tepuk dada, tanya hati masing-masing. Kita ini sudah hari ini kita sudah menggunakan aura negatifkah atau aura positifkah? Ya. Karena sejatinya kita ini semua adalah orang sukses. Sukses. Sukses itu merupakan kewajiban atau hak setiap manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surah Al-Mu'min ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu. Ketika kita ingin sukses, Allah sudah menunjukkan jalan. Berdoa kepada Allah, maka insya Allah kita akan sukses. Percaya nggak Allah? Percaya kan? Percaya nggak ayat Al-Quran? Percaya kan? Allah sudah jamin kalau mau sukses, doa sukses insya Allah. Lalu di ayat lain Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Kita sudah tahu kan, kita ini adalah orang yang sukses ketika kita mau melakukan sesuatu dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jaminan dari Allah bahwa semua manusia ini sukses. Nggak ada yang nggak sukses. Tetapi kita seringkali tidak mau berbuat sesuatu dan sering menggunakan aura negatif di dalam diri kita, dan kita
lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Ini merupakan sedikit diskusi kita hari ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Salam, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Bella Zahra. Saya ingin bertanya Bang Anda, apakah perbedaan benci, dendam sama mengingat kesalahan seseorang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriana Daulay. Izin bertanya kepada Pak Materi. Tadi telah disampaikan bahwa kita memiliki aura negatif dan positif. Pertanyaannya, bagaimana sih Pak caranya supaya kita itu lebih memfokus kepada aura positif kita, tetapi sedangkan diri kita terkadang tidak bisa menjalankan aura positif tersebut karena kebanyakan, seperti yang tadi Bapak sampaikan, kebanyakan aura negatif. Bagaimana sih Pak cara menyeimbangkan antara positif dan negatif? Terima kasih Pak. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, tadi pertanyaan pertama dari Bella ya. Pertanyaannya, apa sih perbedaan benci, dendam, mengingat kesalahan seseorang ya? Oke, kita analisis dulu ya. Biasanya ketika satu orang membuat kesalahan kepada diri kita, biasanya kita akan dendam kan? Ya kan? Ketika dendam, kita akan benci. Ya. Maka untuk itu, kalau kita analisis nih, seseorang buat salah kepada kita, kita akan dendam. Ketika dendam kita sama seseorang, benci nggak nengok dia? Benci kan? Jadi sebetulnya ini saling berurutan. Benci itu akar mulanya dari dendam. Dendam itu akar mulanya dari kesalahan orang lain. Tapi mau nggak kita menjadi orang pendendam? Enggak kan? Maka untuk memutus ras, mau nggak kita menjadi orang pembenci? Enggak kan? Maka untuk itu perlu kita tidak mengingat kesalahan orang lain. Maka di dalam Al-Quran, ketika kita mau memaafkan sesuatu, pahalanya adalah sangat besar. Karena dengan tidak mengingat kesalahan orang lain, kita tidak akan menjadi orang pendendam. Ketika kita tidak jadi pendendam, tidak jadi orang yang pendendam, kita tidak akan membenci orang. Bisa dipahami? Oke. Lalu yang kedua, bagaimana sih
supaya yang timbul dalam diri kita ini adalah aura positif, yaitu jujur, bertanggung jawab, terus peduli dan sebagainya lah ya. Ini tidak serta-merta sebetulnya terjadi di dalam diri kita ya. Dalam hadis dikatakan bahwa bayi atau anak itu lahir dalam keadaan bersih. Dia itu lahir dalam keadaan bersih. Lahir sebagai orang yang jujur, dipercaya, tanggung jawab dan sebagainya. Lalu orang tuanya lah yang mengubah dirinya menjadi Nasrani atau Majusi. Orang tua lah yang bertanggung jawab mengubah diri kita ketika kecil. Ketika kita belum punya pengetahuan, orang tua lah yang mengubah kita menjadi orang yang tak jujur, yang tak bertanggung jawab. Itu karena tingkah laku orang tua yang kita lihat dan yang kita rasakan. Oke? Sampai di situ kita garis bawahi ya. Itu orang tua waktu kecil. Hari ini kita sudah dewasa. Kita sudah bisa menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik. Oke. Untuk mengubah dirimu itu tergantung diri masing-masing ya. Ya. Orang tidak akan bisa mengubah diri orang lain. Yang bisa mengubah diri orang lain, diri kita itu adalah dua tadi. Baca buku yang baik-baik, bergaul dengan orang yang baik-baik. Maka untuk itu hari ini penting baca buku yang baik, tentang jujur, tentang tanggung jawab, tentang apapun itu gitu. Karena hari ini kita kan menjadi orang yang sudah mengenal mana yang baik, mana yang tidak baik. Biasanya kita akan melakukan sesuatu karena kita punya pengetahuan tentang itu, ya. Kalau kita pengetahuan tentang kita tentang itu masih samar, itu kita cenderung melakukan, misalkan mengambil duit yang jatuh 100.000, nampak kita duit 100.000, duit orang, kita ambil. Kita cenderung melakukan itu karena kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Kita tidak tahu ayat yang melarang itu. Kita tidak tahu ganjaran orang yang mengambil hak orang lain dan sebagainya. Kita cuma tahu itu dilarang saja. Tapi kalau kita tahu siksaannya apa, dosanya sebesar apa, efeknya bagaimana nanti ke depan, kita tidak akan ambil itu. Percaya nggak? Maka untuk itu perdalam pengetahuan tentang aura positif dan perdalam juga pengetahuan tentang aura negatif tadi. Supaya kita tahu nih, kita ini kan adalah kaum intelektual. Kita adalah orang yang bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Maka untuk mengendalikan diri itu perbanyak baca buku, bergaul dengan orang-orang yang baik. Terima kasih. Bisa dipahami? Oke. Baiklah, semoga apa yang telah disampaikan Bapak tadi dapat kita amalkan. Semoga kita dapat mengamalkannya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.